Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel Ruang Kelas IT. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait konfigurasi firewall dasar pada mikrotik, yang dimana nanti kita akan membahas beberapa chain pada mikrotik seperti input, forward, dan output. Apa perbedaan dari masing-masing chain ini? Lalu kita akan coba membahas bagaimana cara membatasi akses Winbox hanya untuk IP tertentu. Lalu kita akan coba membuat sebuah lab sederhana untuk drop ICMP paket atau ping ya dari luar. Sebenarnya nggak mesti dari luar sini, jadi kita bikin internal traffic aja nggak masalah. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Masuk ke mikrotik. Oke, ini saya close. Oke, sebaiknya saya jelasin dulu ya. Jadi masuk dulu sini deh, masuk ke IP, pilih firewall ya. Untuk melakukan konfigurasi basic firewall ada IP, masuk ke firewall. Oke, teman-teman bisa pilih yang filter rule. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk firewall mikrotik itu banyak banget ya. Di sini ada filter rule, NAT, Mangle, RAW, service port, connection, address list, sama layer 7. Oke, maaf. Jadi gini, untuk yang filter rule ini sesuai namanya, dia filter ya untuk memfilter paket. Untuk NAT juga ini sesuai namanya, network address translation, fungsinya untuk mentranslate atau menerjemahkan paket. Mangle ini untuk nandain. Sorry teman-teman. Jadi gini, untuk yang RAW ini sama seperti filter rule, cuman dia untuk traffic flow-nya agak berbeda ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita buat filter rule di sini ada paket MAC, connection type. Tapi kalau untuk di bagian RAW kita add, nah di sini nggak ada gitu. Jadi ini lebih sederhana atau lebih cepat untuk proses pembuatannya. Tapi kalau saya pribadi saya sih lebih sering menggunakan filter rule ya daripada RAW. Baik, untuk connection ini hanya membaca sebuah koneksi. Untuk address list ini seperti buku telepon, jadi sebagai untuk penanda ya. Layer 7 ini sama seperti filter rule fungsinya, cuman dia berjalan di layer 7 menggunakan regexp. Baik, kita masuk ke filter rule. Di sini ketika kita add, oke, di sini ada chain ya. Oke, di sini ada 3 buah chain. Yang pertama forward, yang kedua input, yang ketiga output. Baik, kita bahas satu-satu ya. Mungkin biar lebih enak saya masuk ke gambar sini. Baik, nah teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Di sini ada 3 buah chain. Yang pertama forward, yang kedua input, yang ketiga output. Oke. Dari gambar ini kita bisa asumsikan di sini posisi kita dan di sini internet. Di sini mikrotik yang sedang kita bahas. Jadi apa itu kalau chain forward? Kalau teman-teman bisa lihat, forward ini dia melintasi ya, baik itu dari internet ke arah laptop atau dari laptop ke arah internet ya. Jadi kalau lihat sini ya, di sini ada firewall depan belakang ya. Jadi kalau forward itu dia bahasa gampangnya itu kita artikan memfilter paket yang melewati router. Jadi filter paket yang melewati router ya, mau itu nanti dia dari sini ke internet atau ternyata di sini ada laptop juga yang satu segmen IP misalnya ya, atau yang beda segmen IP ya, itu juga sama masuk ke kategori forward. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kalau forward itu dia tugasnya memfilter paket yang melewati router. Lalu di sini ada chain input juga. Input ini dia berfungsi untuk memfilter paket yang menuju router atau yang masuk ke router, baik itu dari arah internal maupun dari arah eksternal. Internal apa sih? Nah, internal itu ya dari sini. Anggap ini tuh internal kita. Internal ya. Terus anggap ini eksternal kita. Eksternal saya kasih warna biru aja. Oke, jadi destinationnya router, sudah jelas. Jadi kalau forward itu destinationnya itu bisa berupa PC, laptop atau klien-klien atau juga ke internet. Sedangkan kalau input itu destinationnya router ya, si mikrotiknya sendiri, baik itu dari arah internal network ataupun dari arah eksternal network. Oke,
Terus untuk yang output gimana? Output itu kebalikan dari input. Jadi output ini akan memfilter paket yang keluar dari router, baik itu ke arah internal atau output ke arah eksternal. Jadi ini source-nya adalah si mikrotiknya sendiri. Oke, sampai sini udah ada gambaran. Jadi kalau kita bicara antara source dan destination, source itu sumber ya, sumber dan tujuannya atau titik awal dan tujuan. Kalau forward itu dia titik awalnya itu dari klien internal kita menuju ke luar, baik itu internet atau klien lain. Kalau input itu source-nya adalah mikrotik ya. Source-nya itu dari luar atau dari internal, itu destination-nya ke mikrotik. Kalau yang output source-nya itu dari mikrotik, nah itu dia akan filter paket yang ke arah internal ataupun ke arah eksternal. Baik, kayaknya langsung praktek aja deh biar supaya teman-teman nggak bingung ya. Saya masuk ke sini. Oke. Di sini kita akan coba buat apa ya? Jangan ping, jangan blok. Oke, kita ping dulu aja yang aman. Ya. Di sini saya akan membuat sebuah skema blok ping ya, blok ping dari laptop saya. Kalau dilihat sekarang ya. Kalau kita lihat sini config ya. Ini laptop saya itu dapat IP 22.254 kalau teman-teman lihat di sini, dan 22.1 ini IP mikrotik. Saya coba ping ya. Ping, sorry kok Google. Ping 192.168.22.1. Nah, saya bikin minta ini buat ngeping terus menerus. Oke. Kalau kita lihat di sini saya pingnya berhasil ya. Jadi dari laptop saya itu udah bisa berhasil ping ke arah mikrotik. Oke, sekarang kita akan buat sebuah rule di mana ping ini di drop dari sisi mikrotik. Kalau teman-teman masih ingat, jadi ini laptop saya ya, saya mau melakukan ping ya, atau sedang melakukan ping dari laptop ke mikrotik. Kira-kira ini channel mana? Input, forward, atau output? Coba saya kasih waktu sekitar 5 detik ya untuk berpikir. Oke. Gimana, udah ketemu jawabannya? Jadi gini, ketika destination kita ke arah router ya, berarti ini masuk kategori chain input. Oke, jadi langsung aja kita buat di sini. Masuk ke filter rule, chainnya pilih input. Oke, terus ini kita biarkan aja, protokolnya kita bikin ICMP. Apa sih ICMP ya? ICMP ini salah satu protokol yang berfungsi untuk ping ya. Singkatannya itu kalau nggak salah Internet Control Message Protocol. Coba kita lihat di Google. Saya kadang-kadang lupa ya. Internet Control Message Protocol, kita cek. ICMP adalah Internet Control Message Protocol. Oke, jadi ICMP ini bertugas untuk menjadi sebuah protokol ping ya yang digunakan. Jadi kalau kita proses ping ini yang dipakai protokolnya ICMP. Jadi kalau teman-teman belajar network itu nanti banyak protokol ya, dari TCP, UDP, dan lain sebagainya. Baik, kita balik ke mikrotiknya. Di sini channel input, protokolnya TCP, actionnya kita drop. Oke, kita baca dari awal ya. Jika ada paket yang masuk ke router, protokolnya itu ICMP, kita apain? Kita drop. Terus ini dipilih enggak? Nah, jadi di mikrotik itu di firewall ya khususnya, ini adalah menganut konsep if then ya. Jadi ini if ya, jika, advance-nya juga sama jika, extra juga sama ya. Di sini untuk connection-nya juga banyak nih. Jika then-nya apa? Ini mau diapain nih? Jadi jika ada paket yang masuk ke router, karena ini saya kosongin, berarti default berarti semuanya mau ya. Kalau destination udah pasti ke router ya, jadi destination ini nggak perlu diisi. Yang paling perlu kita isi ini source-nya kalau kita mau bikin spesifik user ya. Tapi dalam hal ini saya akan asumsikan semuanya ya. Jadi jika ada paket yang masuk ke router dari semua address protokolnya ICMP,
kita apain? Kita drop. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, di sini masih aman ya. Topiknya masih aman. Ulangin, coba saya klik enter, masih aman ya. Coba saya apply. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini paketnya langsung jalan ya. Paket jalan, dan di sini pun dia RTO. Oke. Ini artinya fungsi firewall filter kita berfungsi ya. Kalau kita disable, dan dia ini langsung balik lagi jalan. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini ya untuk main firewall. Jadi semakin banyak studi kasus, semakin banyak juga teman-teman akan terbiasa menggunakan fungsi firewall ini. Oke, saya enable lagi. Oke, ini pasti RTO lagi ntar dia. Oke, lanjut kita disable lagi. Saya akan buat satu buah row lagi sebelum kita menutup kelas ini, dimana saya ingin saya ingin melakukan blok akses ya dari laptop saya ke sini, ke Mikrotik ya, Mikrotik. Caranya itu ya tinggal dibuat lagi tambahan chainnya, chain input juga. Oke, sorry, saya coba buat yang forward dulu aja ya. Saya buat dua skenario lagi. Di sini ada forward ya. Jadi saya akan coba melakukan blok ping dari laptop saya ke Google. Contoh di sini misalnya kalau saya ping 88 di sini. Ini masih bisa ya. Nah, coba forward destination address-nya kita bikin 888. Protokolnya pasti ICMP. Action-nya kita drop. Kita apply, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah RTO ya. Ya, jadi penentuan chain pada firewall Mikrotik itu sangat penting ya. Salah pilih chain berarti teman-teman itu udah salah pemilihan filternya. Oke, cara bacanya gimana sih? Ya sama kayak tadi sebelumnya. Jika ada paket yang melewati router, destinasinya ke 88, protokolnya ICMP, kita apain? Kita drop. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk yang studi kasus terakhir saya akan coba drop akses Mikrotik saya via IP ya. Di sini saya punya IP config berapa tadi IP-nya? 22.254 ya. Oke, ini agak krusial sebenarnya ya. Nah, kalau menerapin ini kalau bisa sih baiknya pakai IP statik di sisi laptop dulu. Ya sebenarnya kita bisa akses by MAC address sih ntar sebagai opsionalnya. Kita akses by MAC address. Oke, tapi nggak masalah. Nanti kalau misalnya mentok-mentok ke drop, kita tinggal akses atau kita ganti IP-nya aja. Oke, masuk ke filter lagi, kita add destination-nya ke input. Ya, jika ada paket yang masuk ke router dari mana? 192.168.22.254. 254 ini IP saya. Destinasinya udah pasti ke router karena channel input. Protokolnya TCP. Nah, portnya ini kalau kita nggak kasih port nanti semuanya kena. Karena Winbox ini memiliki port khusus, kita masukin port Winbox aja. Nah, di sini ya. Masuk ke IP, pilih service untuk lihat port Winbox 8291. Oke, ini saya close. Oke, destination portnya 8291. Biasanya kita apain? Kita drop. Jadi cara bacanya ketika ada paket yang masuk ke router dari IP ini menggunakan protokol ini ya, destination portnya ke sini kita drop. Nah, ini sebelum saya apply saya coba dulu masuk via IP ya. Masuk via IP, connect. Nah, di sini saya berhasil masuk via IP ya, connect. Oke, saya keluar dulu, saya apply. Oke. Nah, di sini saya masih belum terputus. Kenapa? Karena saya hanya ngebloknya via IP ya, bukan via MAC address. Ya, ini salah satu keuntungan juga ya sebenarnya ya. Jadi seandainya kita kena blok via IP, kita tinggal colok aja langsung ke routernya, kita masih bisa login via MAC address.
Coba kita buktikan ya. Di sini saya connect via MAC address, saya login lagi. Nah, masih bisa ya. Tapi kalau saya connect via IP di sini, nah di sini nggak bisa. Kita coba lihat di bagian sini log. Nah, biasanya nanti di sini ada nih. Sini admin login via Winbox. Terus teman-teman bisa lihat juga di bagian sini. Di sini dari laptop saya itu udah 9 kali ngirim paket untuk login via IP ini ke Winbox, tapi masih ditolak ya. Nah sini dia connecting terus, dia ngirim paket terus. Dan sekarang paketnya udah 12 paket yang terkirim, tapi masih tetap nggak bisa login menggunakan IP kayak gini ya. Nah ini udah gagal ya, cancel aja. Oke, kalau saya matikan rule-nya gimana hasilnya? Kita coba ulangin, kita matikan rule-nya, kita connect lagi, dan berhasil. Oke, cukup sampai di sini aja. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Jika mungkin ada statement atau pernyataan saya yang salah atau keliru, nanti bisa teman-teman koreksi juga di bagian kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika memang video ini dirasa bermanfaat. Sampai berjumpa pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.